Saat ini sudah bergabung bersama dengan kami tim kuasa hukum dari Baradae, Abdul Rohman. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, Baik. Mbak. Ya, Pak Abdul, besok sidang Baradae kembali digabungkan dengan Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Padahal sebelumnya kuasa hukum sudah sempat meminta agar sidang Baradae dilakukan secara terpisah karena statusnya sebagai GC. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum? Ya, baik, terima kasih. Ya, pada sidang sebelumnya kami sudah meminta ya kepada majelis hakim bahwasannya pertama Richard ini kan sebagai justice kolaborator ya, bahkan di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban pun sudah dijelaskan gitu kan bahwasannya saksi justice kolaborator ini adalah orang yang bekerja sama dalam mengungkap kebenaran gitu kan. Dan kita juga sudah minta pada majelis untuk sidang terdakwa saudara Richard itu dipisahkan dari terdakwa yang lainnya. Tapi mungkin majelis hakim itu punya berpendapat lain ya, karena mungkin dalam efektivitas waktu mereka mengingat dengan alasan saksi yang akan diperiksa dalam persidangan ini kan sama dan butuh waktu yang panjang, makanya mungkin majelis hakim berpendapat proses cepat dan keselenggaraan persidangan ini. Jadi kalau dari kita sebenarnya sih berharap persidangan ini dipisah ya, cuman kalaupun majelis berpendapat lain ya kita juga nggak bisa memaksakan gitu ya. Mungkin itu dari Ya, pertimbangan cepat itu menjadi salah satu pertimbangan yang kerap kali hakim sampaikan ya, Pak Abdul Rahman. Tapi apa yang disiapkan oleh tim kuasa hukum sekarang setelah 1 pekan tertunda? Apa evaluasi dan apa yang disiapkan untuk menghadapi sidang besok? Ya, kalau dari kita tim penasihat hukum Richard pada prinsipnya semenjak sidang minggu kemarin ditunda, ya Richard pada prinsipnya siap gitu kan, dan besok itu kan pemeriksaannya dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi ya. Kalau tidak salah itu ada 10 orang saksi yang dalam hal ini saksi itu dari beberapa penyidik Polres Jakarta Selatan dan dari anggota dari Propam gitu kan. Dan ini sebenarnya menjadi kunci sebenarnya karena dari penyidik inilah dan Propam inilah mereka orang-orang yang datang pertama pada saat TKP di Rumah Duren 3. Dan kita sudah membaca beberapa BAP yang dari khususnya penyidik Polres Jakarta Selatan itu ada beberapa yang sama gitu, template, artinya BAP-nya itu di pertanyaannya apa isinya sama kan kayak gitu. Dan juga ada satu saksi yang dari Propam itu yang dalam hal ini ada Kombes SH gitu kan, yang dalam menurut keterangan Richard ketika terjadi penembakan itu senjatanya itu diserahkan sama Richard, diserahkan sama Kombes tersebut. Oke, 10 orang saksi dijadwalkan diperiksa besok. Sejauh ini selain terdakwa, pemeriksaan saksi juga kerap kali digabungkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan yang sama. Sejauh ini evaluasi dari tim kuasa hukum Baradae seperti apa terkait dengan penggabungan saksi ini? Apakah lebih kepada merugikan klien Anda? Ya sebenarnya sih merugikan klien kita ya, karena kan kita prinsipnya taat asas ya. Artinya sepanjang itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya terdakwa klien kita ini berhak gitu kan dalam proses pemeriksaannya itu dipisah, dan itu sudah termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebenarnya ini menjadi keterbatasan kita ketika pemeriksaan itu digabung dengan terdakwa yang lainnya, baik yang terdakwa Richard Richard Kuat dan si Ricky, kita jadi terbatas soal menggali keterangan-keteranran dari saksi, karena kan majelis ini kan selalu memberikan pertanyaan kepada penasihat hukum dengan keterbatasan waktu kayak gitu, kira-kira untuk mempersingkatnya kan. Tapi dari kami pada prinsipnya kesiapan dari kita siap, cuman keterbatasan dari proses persidangan yang disatukan ini menjadi harapan gitu ya. Ya, kita tunggu besok seperti apa jalannya sidang. Terima kasih banyak Bung Abdul Rahman sudah bergabung di iNews Sore hari ini.